Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia akan menjelaskan materi tentang pengertian agama Islam, macam-macam agama yang ada di Indonesia, asal-usul agama Islam, tujuan dan fungsi dari agama, serta visi misi dan tujuan dari agama Islam. Yang pertama yaitu pengertian agama Islam. Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah taat, patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Ma'idah ayat 3 dan pada surah Ali Imran ayat 9. Ada juga hadis yang mengatakan tentang Islam, yaitu dikenal dengan hadis Jibril, karena pada saat itu malaikat Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Lalu Rasulullah menjawab bahwa Islam adalah kita bersyahadat tiada sesembahan yang pantas kita sembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu menunaikan ibadah sholat, menunaikan sedekah, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika kita mampu melaksanakannya. Lalu ada juga para tokoh agama dan ulama yang mendefinisikan tentang Islam. Salah satunya yaitu Umar bin Khattab. Ia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Islam berisikan tentang akidah, syariat, dan akhlak. Yang kedua, asal-usul agama Islam. Menurut para sejarawan dan tokoh agama, bahwa Islam berasal dari Mekah dan Madinah pada abad ke-7 Masehi, sekitar 600 tahun setelah dimulainya agama Kristen. Kedatangan agama Islam dimulai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasulullah. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah dari ayah yang bernama Abdullah bin Abu Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Pada usia 40 tahun, Rasulullah sering menyendiri di Gua Hira. Lalu datanglah malaikat Jibril menemuinya, dan malaikat Jibril memberikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat Jibril berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu setelah turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad terpilih menjadi Rasulullah. Lalu ia mulai menyebarkan agama Islam ke seluruh umat di dunia. Secara perlahan Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Dia mulai dari keluarga terdekatnya, mulai dari sahabat-sahabatnya. Lalu perlahan-lahan ia mulai menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Setelah kematian Nabi Muhammad SAW, ia digantikan oleh khalifah untuk menyebarkan agama Islam. Khalifah ini dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, dan juga terdapat kekaisaran Arab yang ikut menyebarkan agama Islam. Dan di Indonesia pun telah mengenal agama Islam sejak abad ke-7 Masehi atau Hijriah. Lalu kemudian macam-macam agama yang ada di Indonesia. Ada 6 macam agama yang ada di Indonesia, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Yang pertama yaitu Hindu. Agama Hindu adalah agama pertama yang masuk ke Indonesia. Agama Hindu datang melalui pedagang-pedagang dari India yang berdagang ke Selat Malaka. Para pedagang tersebut berdagang rempah-rempah dan sutra sambil menyebarkan agama Hindu.
Sebelum agama Hindu masuk ke Indonesia, mayoritas penduduk Indonesia itu menganut aliran, yaitu aliran animisme dan aliran dinamisme. Pemuka agama Hindu adalah wasi, sedangkan tempat ibadahnya adalah pura, dan hari besar Hindu adalah Nyepi. Dan Hindu itu berdasar pada kitab suci yang disebut dengan kitab suci Weda. Yang kedua yaitu agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Indonesia setelah beberapa tahun masuknya agama Hindu ke Indonesia. Agama Buddha ini pemuka agamanya disebut dengan biksu jika laki-laki dan biksuni jika perempuan. Tempat ibadah umat Buddha disebut vihara, sedang hari besarnya disebut dengan hari Waisak. Dan kitab suci pedomannya adalah kitab suci Tripitaka. Yang ketiga yaitu agama Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab dan Gujarat yang berdagang di Selat Malaka. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Bahkan banyak para pedagang Arab yang menikah dengan pribumi di Indonesia, terutama yaitu di Aceh. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam. Bahkan Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Agama Islam ini kitab sucinya yaitu kitab suci Al-Quran. Dan para pemuka agamanya disebut dengan ustadz dan ulama, serta tempat ibadahnya yaitu di masjid. Yang keempat, agama Katolik. Agama Katolik masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Portugis. Para pedagang tersebut berdagang di sekitaran daerah Maluku untuk membeli rempah-rempah. Katolik juga dibawa oleh para penjajah Belanda. Ajaran agama Katolik berpedoman pada hukum cinta kasih. Pemimpin agama Katolik disebut dengan pastor. Hari besar dari agama Katolik adalah Natal, dan kitab sucinya yaitu kitab Injil atau disebut dengan Alkitab, dan hari besar hari rayanya yaitu hari Natal. Kemudian agama Kristen. Agama Kristen itu sebenarnya hampir sama dengan agama Katolik. Namun agama Kristen memisahkan diri dari Katolik karena banyak para pemimpin dari agama Katolik tersebut yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan hawa nafsunya sendiri, sehingga agama Kristen memisahkan diri dari agama Katolik. Namun untuk kitab suci para pemimpin agama dan tempat agamanya sama dengan agama Katolik. Namun pada saat ini para pemimpin agama Katolik tidak lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu adalah agama yang berasal dari Cina dan masuk Indonesia melalui para penduduk Cina yang mengembara di Indonesia. Tempat ibadah agama Konghucu adalah di Klenteng. Nama kitab sucinya ada 3, yaitu kitab suci Wuching, kitab suci Susi, dan kitab suci Hawking. Dan hari besar agama Konghucu adalah hari raya Imlek, dan pemimpin agama Konghucu adalah Konghucu. Selanjutnya yaitu tujuan agama. Setiap agama yang tercipta itu pasti memiliki tujuan dan untuk kehidupan manusia. Berikut adalah tujuan dari agama. Yang pertama yaitu untuk membimbing manusia dalam menjalani kehidupannya dengan cara yang lebih baik melalui pengajaran dan aturan, di mana ajaran dan aturan tersebut dipercaya dari Tuhan. Yang kedua, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat beragama berupa ajaran-ajaran kebaikan dan aturan berperilaku bagi manusia. Yang ketiga, untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal baik dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu yang keempat, untuk membuka jalan bagi manusia yang ingin bertemu dengan penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa ketika ia mati kelak. Selain tujuan, agama juga memiliki fungsi secara umum,
yaitu yang pertama, sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia. Yang keempat, sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang luar biasa atau supranatural dalam dirinya. Yang kelima, sebagai cara manusia untuk mengungkapkan estetika atau keindahan alam semesta dan segala isinya. Lalu yang terakhir yaitu sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Lanjut, visi misi ajaran agama Islam. Visi dari agama Islam adalah Islam sebagai hidayah dan Islam sebagai rahmat atau kasih sayang bagi semesta alam. Lalu misi dari agama Islam yaitu untuk memakmurkan dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi. Misi Islam ini sinambung dan berkelanjutan sejak risalah dari Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menginginkan agar umat makmur di muka bumi dengan nilai-nilai yang mulia. Lalu yang terakhir yaitu tujuan dari agama Islam. Agama Islam mempunyai tujuan yaitu yang pertama untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.